19 narapidana lapas kelas 2B Nabire Provinsi Papua Tengah kabur pada Senin 2 Juni 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Timur. Kepala Lapas Edi Saputra mengatakan, kejadian berlangsung saat jam kunjungan keluarga dan berlangsung sangat cepat akibat serangan mendadak dari dua napi. Pelarian bermula dari dua napi yang berpura-pura meminta izin ke bagian registrasi. Begitu pintu dibuka, mereka menyerang petugas jaga dengan senjata tajam, diduga parang yang disembunyikan di pakaian. Akibat serangan tersebut, 3 petugas terluka. 2 diantaranya luka berat dengan kondisi jari hampir putus. 2 korban ini kini menjalani observasi intensif dan direncanakan menjalani operasi. Sedangkan 1 petugas lainnya mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang. Kalapas juga mengakui bahwa keterbatasan jumlah petugas menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan para napi. Warga binaan Lapas Nabire melarikan diri. Jumlah 19 orang yang kita sudah identifikasi. Kebetulan tadi pas lagi jam berkunjung. Jadi jam berkunjung ada sejumlah napi yang melarikan itu ke tempat kunjungan yang mau dikunjungi. Nah, ada 2 orang izin pamit untuk ke registrasi. Dibukalah sama komandan jaga pintunya, ternyata langsung diserang. Nah, terjadilah itu pelarian karena petugas kita memang agak minim, makanya bisa dibol. Yang cedera ada 3, 2 orang berat karena jarinya hampir putus, yang 1 orang luka ringan dan sudah bisa langsung pulang. Alat yang dipakai kebetulan tadi kita juga tidak tahu, karena tiba-tiba ada parang diserang dari diumpatkan di belakang bajunya. Kebetulan parang itu kita masih selidikin dari mana asalnya. Untuk pengamanan ke depannya kita mungkin akan lebih ditingkatkan pengamanannya dan sinergitas dengan Polda dan mungkin dengan Kodim juga kita akan sendiri. Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu mengatakan, pihak lapas telah menyurat meminta bantuan kepolisian untuk melakukan pencarian terhadap napi yang kabur. Aparat kepolisian telah dikerahkan untuk melakukan penyekatan di sejumlah titik. Terkait dengan 19 napi yang lari, otomatis tadi beliau sudah sampaikan bahwa pendataan itu sudah diserahkan kepada kami. Nah, rekan-rekan, langkah berikutnya adalah tadi permintaan bantuan surat sudah tiba di kami di Polres Nabire terkait dengan pengungkapan 19 orang yang lari, termasuk nanti setelah pertemuan kita hari ini jam ini dari rekan-rekan dari lapas akan mengeluarkan DPO. Nah, terkait dengan DPO ini kenapa dikeluarkan oleh rekan-rekan dari lapas? Dikarenakan statusnya bukan lagi dalam tahap penyelidikan atau penyidikan di Polres, jadi ini sudah masuk dalam warga binaan dari lapas, sehingga DPO itu akan sangat membantu kami dalam penugasan dan menyebarkan informasi di lapangan. Untuk melaksanakan olah TKP saat ini kan situasional, rekan-rekan bisa lihat sendiri, sehingga kami butuh waktu dan rekan-rekan dari lapas juga butuh teknik untuk di dalam bagaimana mengatur strategi dalam hal melakukan olah TKP, termasuk yang tadi rekan-rekan sebutkan kenapa sampai ada barang itu parang di dalam. Jadi pada intinya kami dari Polres Nabire siap membackup penuh Pak Kalapas dan rekan-rekan dari jajaran lapas. Kemudian terhadap napi yang lari saat ini dari Polres Nabire, dari Polda Papua Tengah maupun dari rekan-rekan Satgas bergabung dengan rekan-rekan TNI, kita sudah sebar di lapangan. Jadi kita doakan bersama bahwa para pelaku ini, ya dari antara mereka yang lari bisa segera kembali. Pun kalau memang mereka tetap melakukan pelarian mereka, kami juga himbau kepada saudara-saudara masyarakat di luar bahwa hari ini kita bisa lihat dari 19 yang lari ini, mereka sendiri juga menganiaya petugas kita lapas. Nah, di dalam petugas kita lapas ini ada orang tua kita, Pak Yan Nawipa. Beliau sudah lama, termasuk adik kita yang satu, orang asli Papua juga. Kenapa sampai dibikin seperti itu? Jadi, pada intinya, saudara-saudara masyarakat kita, kota, kabupaten Nabire ini, nanti kalau melihat mereka-mereka yang melarikan diri, mohon kiranya bantu kami, berikan informasi, tidak usah takut. Kalau memang rekan-rekan mungkin merasa ragu atau takut nanti di ini, datang sendiri ke saya.
sehingga proses pengancaman itu tidak kena pada rekan-rekan. Kami lindungi mereka yang memberikan informasi. Pada intinya kami berupaya semaksimal mungkin 19 orang yang lari dan ditambah 3 bulan kemarin itu segera kami ungkap. Kami sudah melakukan penyekatan di Topo, kami sudah langsung melakukan penyekatan di KP3 Laut, demikian pula di bandara. Mudah-mudahan kita doakan bersama mereka-mereka ini bisa sadar ataupun bisa segera diungkap dan ditangkap. Bais melaporkan.